Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada yang terhormat kepala sekolah saya mendengar, pada yang terhormat Ibu Rekat selaku pengajar praktik untuk calon guru penggerak yaitu Ibu Yuga, dan pada yang saya hormati pada ibu-ibu dan bapak guru di SD Sungai Kecamatan Aranio. Alhamdulillah hari ini kita akan mendengarkan diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Iga Jayati. Untuk memulai diskusi kita hari ini, ada baiknya kita memulai dengan bismillah. Selanjutnya ingin mintakan sambutan untuk pada Ibu Wahidah untuk beri sambutan terhadap kegiatan hari ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mungkin hari ini datang ke kami diskusi dan juga ada jarak ke kami ke sini jauh di pojok rumah. Alhamdulillah sampai calon guru penggerak yang hari ini ada di SD kita ini, alhamdulillah termasuk catatan untuk di tahun 2024 mudah-mudahan kemudian sudah Selanjutnya silakan sambutan dari Ibu Rika selaku pengajar praktik untuk Ibu. Waktu dan tempat tertutup. Sebagai salah satu dari pengajar atau guru di SMA ini dan sekaligus juga sebagai calon pembina angkatan 11. Alhamdulillah kita ditemani salat bersama. Alhamdulillah segala puji bagi Allah karena hari ini kita kembali ditemukan kedua setelah kita berbeda tempat yang kemarin di SD
salah satu apapun, dan guru juga diberikan kesempatan untuk bertanya. Insya Allah hari ini kita akan membahas tentang diskusi dan pembahasan buat sekolah yang nanti akan dipimpin oleh Ibu Ida ya, selaku CGP angkatan 11. Kemudian lupa salah satu salam juga ditujukan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan nah, jadi mungkin tepatnya bukan sambutan ya, tapi mungkin pengantar diskusi kita ya, pengantar diskusi kita pada hari ini. Nah, jadi kegiatan hari ini adalah salah satu dari rangkaian, jadi rangkaian perjalanan guru penggerak. Jadi ketika menjalani pendidikan guru penggerak, di salah satu kegiatan yaitu ada yang disebut dengan diskusi mengkomunikasikan visi dan juga tata cara pembelajaran di sekolah. Nah, di mana di sini nanti Ibu Iga selaku calon guru penggerak itu akan memandu diskusi bersama dengan rekan sejawat yang dihadiri oleh kepala sekolah. Dan nanti akan kemudian melihat dan berdiskusi membahas menganalisis sama-sama. Yang pertama adalah terkait dengan visi sekolah. Nah, yang mana memang pasti semua sekolah itu punya visi ya, punya visi, dan mungkin bahkan sudah selesai dibuat ya kurikulum satuan pendidikannya tahun ini. Tinggal diminta klarifikasi dan kandidasi dari dinas pendidikan, yang mana di dalam kurikulum satuan pendidikan itu ada yang namanya visi sekolah. Nah, maka di dalam forum pada hari ini itu nanti kita semua akan mencoba melihat apakah visi sekolah yang dimiliki oleh sekolah kita ini itu sudah menggambarkan impian itu apa, impian terhadap murid-muridnya, terhadap sekolah ini. Kemudian apakah sudah menggambarkan cita-cita terhadap sekolah ini. Nah, terus lantas bagaimana? Jadi ketika menganalisis dan melihat itu, harapannya nanti akan jadi gambaran apakah visi saya ini sudah menggambarkan visi dan cita-cita tadi, cita-cita dan juga impian tadi. Kalau ternyata sudah, maka nanti harapannya diskusinya itu bisa sampai ke program. Jadi program yang bentuknya nanti apakah bisa mewujudkan visi tadi. Mungkin gambarnya kayak kita itu hendak ke Bukit Batu misalnya. Kalau hendak ke Bukit Batu ini kan macam-macam caranya. Hendak ke hutan pinus misalnya, pakai trotok ya loh, naik dulu sepeda motor kan, naik mobil. Jadi untuk mencapai visi tadi itu pasti ada yang harus kita lakukan. Misalnya kita itu punya visi, punya cita-cita, kita itu ingin memiliki murid yang berkarakter mulia, berakhlak mulia misalnya. Nah, maka kan harusnya ada sesuatu yang harus kita lakukan di sekolah kita agar murid-murid kita ini memiliki akhlak yang mulia. Nah, jadi harapannya apakah sesuai dan sejalan gitu ya. Jadi program yang dihasilkan itu harapannya memang sesuai dan juga sejalan. Jadi kalau misalnya visi dan cita-citanya A, maka programnya juga harus disesuaikan juga. Nah, nanti kalau misalnya cita-citanya A tapi yang kita lakukan B, nah maka kan tidak akan tercapai. Nah, makanya kan di dalam kurikulum satuan pendidikan itu ada visi, ada misi, ada tujuan jangka pendek, ada tujuan jangka menengah, dan tujuan jangka panjang. Dan itulah yang kemudian diterjemahkan ke dalam bentuk program-program. Nanti harapannya kalau ternyata visi sekolah kita ini sudah sama atau sudah menggambarkan cita-cita, menggambarkan impian tadi, maka harapannya kita bisa programnya. Nah, tapi kalau seandainya tidak sesuai Pak, kalau tidak sesuai, maka nanti kita sesuaikan. Nah, apakah menyesuaikan ini mengubah visi kita yang sudah dibuat sebelumnya? Tidak ya, jadi sekali lagi tidak. Jadi kita di sini, ya Ibu Ida di sini memimpin diskusi itu memang beliau menjalani rangkaiannya. Jadi ini sebenarnya apa yang dibilang semacam latihan bagi Ibu Ida mempersiapkan pendidikan ini, mempersiapkan calon-calon guru penggeraknya agar mampu dan siap menjadi pemimpin di sekolah yang nanti akan mengajak rekan-rekan sejawatnya, guru-gurunya itu melakukan diskusi terkait cita-cita dan mimpi yang akan dilakukan di sekolah, perubahan yang akan
menjadi seorang pemimpin pembelajaran. Nah, karena kan memang setiap waktu ke waktu ya, guru pendidikan, guru pembelajaran ini selalu dievaluasi, diperbaiki. Jadi agar kemudian lulusannya itu memang orang-orang yang memiliki kesiapan, benar-benar siap untuk menjadi seorang pemimpin di sekolah dan juga dalam pembelajaran. Namanya dalam aktivitas perjalanan pendidikan ini ada disiapkan salah satu forum seperti ini agar kemudian nanti terlatih atau terbiasa, oh seperti inilah juga seorang pemimpin, mengarahkan dan kemudian juga mendiskusikan sama-sama. Jadi kan yang namanya pemimpin bukan otoriter menetapkan sendiri, tidak, tapi dia berdiskusi bersama dengan sejawat, membicarakan perubahan yang diinginkan di sekolah agar perubahan itu menjadi milik kita semua, bukan hanya menjadi milik seseorang aja atau pemimpin. Nah, jadi harapannya seperti itu. Apakah dirubah? Tidak. Jadi mungkin nanti bisa jadi catatan tersendiri nanti bagi sekolah ini agar kemudian mungkin di tahun berikutnya ada perbaikan dari visi dan juga kapasitas program yang ada. Nah, nanti insya Allah pian-pian nanti akan bersama dengan Bu Iga itu berdiskusi bersama, membahas dan menganalisis tadi, kemudian nanti sama-sama merumuskan cita-cita dan impian yang pian inginkan untuk sekolah ini, sehingga nanti harapannya terciptalah sebuah visi yang dia itu berpihak pada murid yang itu nanti ya tadi mendorong pertumbuhan murid ya, dengan segala ciri khas yang dimiliki oleh murid yang ada di sekolah. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ulun di sini akan mencatat, mengamati ya, melihat ya perkembangan yang sudah didapat oleh Bu Iga setelah belajar kurang lebih mungkin lebih dari 2 bulan. Jadi ini kan ada terasa itu sudah setengah jalan ya. Agustus ini sudah setengah jalan. Nanti kan September, Oktober, November, Desember awal kan sudah selesai, sudah akhir, sudah mendekati setengah perjalanan. Ulun terima kasih banyak kepada pian-pian seberatan karena sudah memberikan dukungan, kemudian juga sudah mau membantu ya atas berjalannya kegiatan dan juga berjalannya aktivitas pendidikan yang dilakukan oleh Bu. Jadi semoga nanti bisa memberikan dampak baik ya untuk sekolah ini, dan juga nanti bisa jadi saling-saling dan juga membantu untuk teman-teman yang ada di sini. Selamat berdiskusi, ulun ucapkan. Ulun salah dan mohon maaf. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas. Terima kasih Bapak Edi yang sudah menyediakan waktunya kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Lipa Hadiati selaku pengajar praktek calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Banjar, kami ucapkan selamat datang Ibu yang kedua kalinya ke Desa Bunglai ini dengan tempat yang berbeda. Adapun gedung kami dalam rangka masih perbaikan, dalam renovasi. Ini adalah gedung pinjam dari sekolah madrasah yang alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk ada gedung ya Bu ya, tidak di luar, kita tidak di alam ya. Yang terhormat Ibu Wahidah selaku kepala sekolah dan Bunglai, terima kasih Ibu atas dukungannya. Alhamdulillah di pendampingan kedua ini Ibu dalam keadaan sehat bisa mendampingi kami dalam acara pendampingan guru penggerak ini, pendampingan individu yang kedua ini. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SDN Bunglai yang saya repotkan mulai pagi ini. Terima kasih atas waktunya yang meninggalkan kelas untuk kita bersama-sama membenahi sekolah kita ini
untuk menjadi lebih baik nantinya. Ya, insya Allah kita akan gedung baru, suasana baru, juga inovasi baru dari Bapak Ibu semuanya. Baiklah Bapak Ibu, untuk memulai acara kita pada hari ini agar diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah untuk agar terlancarnya kegiatan kita pada pagi hari ini. Bismillah. Nah, sebelum mulai masuk kepada diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah di SD Negeri kita Bunglai ini, izinkan Ulun menyampaikan puisi pematik dari visi berkaitan dengan visi sekolah ini. Visi ini adalah karya dari Bapak Proklamator kita. Beliau di sini memberikan gambaran-gambaran agar kita menjadi penggerak yang luar biasa. Dari Bung Karno ini, puisinya yang berjudul Aku Melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai ngeliat, aku mendengar lautan Hindia bergelora, membanting di pantai ngeliat itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning hijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung lainnya, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu-lagu Batak yang kudengarkan, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jika aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengar burung perkutut, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara ini, aku menghirup udara Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa yang dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat manusia, aku melihat Indonesia. Oke Bapak Ibu, mudah-mudahan aman saja. Ya, sedikit dari pematik dari puisi dari Bapak Proklamator kita ini, Bapak Soekarno. Mungkin dari puisi tersebut Bapak Soekarno ini seolah-olah menggambarkan trek ya Bapak Ibu ya, atau jalan yang bisa kita lihat. Apapun yang kita cintai, apapun yang kita sukai, apapun yang menjadi favorit kita, tetap satu tujuan kita, yaitu Indonesia. Jadi aku melihat di Indonesia. Jadi Indonesia ini yang kita bangunkan seperti geloranya untuk menyambut. Dari pematik ini kita bisa juga mengaitkan dengan visi kita Bapak Ibu ya. Visi ini tidak hanya kita utarakan atau kita bikin, tapi tujuan utama tetap satu, yaitu tetap untuk kemajuan pendidikan Indonesia ini. Ya. Di sini kita hari ini berdiskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah yang dimulai ini. Tujuan kita di sini adalah merumuskan visi sekolah kita, harapan sekolah kita, dan cita-cita sekolah kita. Yang artinya nanti itu mau dibawa kemana sekolah kita ini?
Apakah cukup diam saja tidak bergerak, atau kita yang mau menggerakkannya untuk menjadi lebih baik, yang untuk menjadi anak-anak didik kita seperti yang kita mau. Ya, itu semua berkaitan dengan visi. Visi sendiri, visi di sini adalah untaian kata-kata yang mengandung impian, cita-cita, atau nilai-nilai inti dari suatu lembaga di masa depan. Ada anak didik kita, di sini ada menggambarkan diri kita ya Bapak Ibu ya. Nah, kita di sini adalah sebagai fasilitator mereka untuk mengarahkan mereka menggapai cita-cita mereka lewat visi yang kita bangun di sekolah kita. Jadi seperti itu, ya. Artinya dari visi yang harus kita buat. Kalau misalnya berbicara dengan mimpi, tentunya Bapak Ibu juga mempunyai mimpi, ya Bapak Ibu ya. Mimpi tentang murid di masa depan. Begitu juga saya, Bapak Ibu sekalian. Saya memimpikan murid di masa depan yang religius. Ya. Karena apa? Fondasi awal adalah beragama, kemudian berbudaya, merdeka, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, serta berteknologi. Ini impian saya. Mungkin impian Bapak Ibu semuanya berbeda-beda. Mungkin ada yang lebih ekspektasinya dari saya. Nah, tapi kita di sini bersama-sama membangun bersama untuk mewujudkan murid-murid yang luar biasa. Gimana kita bisa membangun mereka ini lewat profil ini ya, Ibu ya. Visi-visi tersebut ini bagaimana kita bisa mewujudkannya berkaitan dengan dimensi profil pelajar. Visi itu Bapak Ibu harus memiliki makna, bermakna yang harus kita rumuskan pertama itu. Kedua, harus menyemangati murid tersebut bagaimana untuk bisa maju mereka. Yang ketiga, harus menggerakkan. Bagaimana visi tersebut bisa menggerakkan mereka untuk lebih baik. Sebelum kita masuk ke merumuskan visi, Bapak Ibu, di sini ada kata-kata pemantik yang bisa kita buat. Ingat guys ya Bapak Ibu. Nanti akan saya bagikan kertasnya, agar Bapak Ibu bersama-sama kita memimpikan murid di masa depan yang seperti apa. Ada saya kasihkan kalimat rumpang yang ada di sini yang sudah saya ketikkan. Bapak Ibu bisa ketik di sini, tapi nanti kita akan bersama-sama menempelkannya di sini ya Bapak Ibu, impian Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, saya memimpikan murid yang seperti apa? Boleh yang religius, beriman, bertakwa, sebagai individu yang mengeksplorasi kepotensian mereka, atau yang sesuai dengan pikiran Bapak Ibu saja, apa yang Bapak Ibu inginkan. Nanti kita di situ akan bersama-sama menempelkannya. Saya bagikan nih Bapak Ibu, biar Bapak Ibu kami di sini juga supaya bisa dibacakan bersama-sama sebagai referensi Bapak Ibu saja. Tulis yang saya baca. Bapak Ibu berkreasi sesuai dengan apa yang Bapak Ibu impikan, mau seperti apa murid-murid kita nantinya. Ya, ini. Sudah semua nih Bapak Ibu ya? Sudah semua. Saya bacakan yang
kedua yang mau kita bahas. Saya memimpikan murid yang seperti apa? Di sini Bapak Ibu menuliskan sudah beberapa jawaban. Yang pertama saya bacakan, memiliki akhlak yang mulia selain mengeksplorasi mereka. Berapa Ibu? Memiliki akhlak yang mulia. Nah, yang kedua, mempunyai rasa ingin tahu dan mempunyai akhlak dan kepribadian yang baik. Akhlak juga ya. Saya percaya bahwa murid adalah orang yang memiliki potensi masa depan yang lebih baik, merupakan agen perubahan yang berpotensi besar dalam mewujudkan masa depan yang lebih baik. Ya, lebih baik. Berlian yang belum, saya percaya bahwa murid adalah berlian yang belum terasah, yang mempunyai waktu bercahayanya masing-masing. Wah, ini luar biasa. Kemudian di sekolah saya mengutamakan apa? Nah, adakah yang bersedia Bapak Ibu untuk membacakan di sekolah saya mengutamakan apa? Istirahat kah? Mengutamakan apa di sekolah kita ini? Ada yang mau saja mau maju? Bacakan dari penyampaian saja, tidak apa-apa? Oke, sekarang dari di sekolah saya mengutamakan Istirahat kah? suasana yang kondusif untuk kolaborasi supaya cerdas, berkarakter. Bapak Ibu, beriman, kreatif, mandiri, cerdas, dan berkarakter ini sering tidak Bapak Ibu dengar? Masuk ke dalam apa dia? Kalau boleh, mohon izin Ibu Kepala Sekolah. Pada modul 1.3 yang kemarin kami pelajari tentang rumusan visi sekolah tersebut yang harusnya menenangkan, ini lebih dari luar biasa visi kita ini ya Bapak Ibu. Tapi apakah mau kita revisikan untuk lebih menjelaskan tujuan kita, impian kita terhadap anak didik kita? Jadi Bu, mungkin boleh ya Bu ya? Mungkin kalau boleh saya sarankan ya Bapak Ibu. Boleh ya Ge? Jujur Ge. Izin kalau boleh saya saran Bapak Ibu. Di sini kemarin tentang modul yang 3 yang saya pelajari, visi tersebut mungkin saya singkatkan mewujudkan peserta didik yang berkarakter. Jadi yang Bapak Ibu impikan adalah karakternya di situ ya Bapak Ibu ya. Karakter profil pelajar Pancasila. Di mana Bapak Ibu? Profil pelajar Pancasila ada 6 elemennya tadi. Ya kan Bapak Ibu? Kembalikan ke visi kita tercintanya peserta didik yang berprestasi, yang beriman, nah kreatif. Apakah dia masuk ke dalam profil pelajar Pancasila berakhlak mulia, beriman? Kreatif juga ada di elemen profil pelajar Pancasila. Mandiri, ya juga ya Bapak Ibu ya, ada di elemen tersebut. Cerdas, artinya dia berkritis dan berkarakter. Di sini saya ambil kata berkarakternya, mewujudkan peserta didik yang berkarakter, profil pelajar Pancasila. Nah, gimana Bapak Ibu? Mungkin? Oke, nah dari sini kita meramu semuanya ini ya Bapak Ibu agar tidak terjadi pemborosan atau pemborosan ketik mengulang-ulang lagi. Jadi seperti itu Ibu. Oke, kayak Ibu bilang sip tadi ya. Nah, jadi visi kita lahirlah di sini. Oke, catat Ibu noter bahwa kita merumuskan, lahirkan visi baru kita untuk sekolah kita, yaitu mewujudkan peserta didik yang berkarakter, profil pelajar Pancasila. Nah, sampai sini Bapak Ibu. Oke saja Bapak Ibu? Ya, bagus. Oke, terima kasih Pak Edi. Oke ya Pak Edi ya. Nah, mau dibawa kemana visi kita ini Bapak Ibu? Apakah mau dipajang saja di dinding? Apa sudah oke? Atau kita biarkan saja demikian? Nah, tentu tidak ya Bapak Ibu. Akhirnya nanti kalau dipajang di dinding seperti di sekolah kita kemarin, akhirnya roboh Bapak Ibu bersama runtuhan bangunan-bangunannya. Tidak terselamatkan lagi yang tertempel di dinding yang besar itu. Tidak apa-apa, kalau kita sekolah baru berarti kita harus membuat yang baru ya Bapak Ibu ya. Inovasi baru,
tentang perubahan yang baru. Mungkin nanti kita akan cetak lagi lebih besar untuk mengingatkan kita bahwa impian dan cita-cita kita untuk murid kita, untuk menjadikan murid kita seperti karakter profil pelajar Pancasila. Gitu ya, Bapak Ibu. Nah, apabila kita menginginkan sebuah perubahan, Bapak Ibu, dari visi tersebut seperti yang telah kami pelajari, sebelumnya kita harus menggunakan inquiry apresiatif, Bapak Ibu, di sini. Modul yang kami pelajari, yaitu inquiry apresiatif ini mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Inquiry apresiatif ini, untuk menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, salah satu langkah yang dapat digunakan adalah dengan menggunakan penerapan metode BAGJ atau BAGJ. BAGJ ini merupakan akronim dari buat pertanyaan, kemudian ambil pelajaran, ketiga gali mimpi, yang keempat jabarkan rencana, dan yang ketiga adalah atur eksekusi. Dari penerapan inquiry apresiatif ini dan metode BAGJ ini, Bapak Ibu, saya membuat prakarsa perubahan untuk mewujudkan visi kita. Mudah saja Bapak Ibu, prakarsa perubahan ini berkaitan dengan akhlak mulia Bapak Ibu yang mau Bapak Ibu bangun, tentang kemandirian, tentang bernalar kritis, gotong royong, dan kreativitas anak-anak tersebut. Nah, dari visi tersebut ulun merumuskan satu prakarsa perubahan. Nah, yang lainnya nanti bisa kita rumuskan bersama-sama. Di sini saya merumuskan Bapak Ibu, menciptakan karakter yang kreatif dari profil pelajar Pancasila tersebut. Saya ambil yang kreatifnya ya Bapak Ibu, dari kreatif dan inovatif peserta didik melalui gerakan lipstick yang sering kita lakukan di sekolah ini. 5 menit pungut sampah dan plastik yang biasa kita lakukan Rabu, Kamis, dan Jumat. 5 menit saja membawa perubahan untuk lingkungan yang bersih, membawa perubahan dampak bagi anak didik tersebut untuk lebih disiplin dalam menjaga lingkungan. Kemudian menjadi kreasi media pembelajaran. Walaupun kita jauh di jangkauan kota, walaupun kita jauh dari media adanya media yang membuat kita mengajar lebih nyaman, kita bisa menciptakan media tersebut lewat visi kita, yaitu lewat prakarsa perubahan kita, yaitu menjadikan media pembelajaran untuk peserta didik yang akhirnya berdampak sendiri kepada peserta didik tersebut ya Bapak Ibu. Nah, akhirnya mereka sendiri yang menciptakan, mereka sendiri yang menggunakan, dan itu bisa menambah disiplinan pada murid tersebut. Pemahaman yang kita belajarkan akan tercapai. Ini seperti itu ya Bapak Ibu ya. Dari sini juga Bapak Ibu boleh menciptakan tentang berakhlak mulia. Tidak boleh gotong royongnya. Di sini saya mengambil kreatif dan nilai kegotong royongan. Mengajarkan mereka untuk disiplin dalam menjaga lingkungan. Bahwa kita tahu timbunan sampah yang ada di lingkungan kita ini sangat luar biasa Bapak Ibu ya. Dengan notabene banyaknya siswa kita yang tidak memadainya tempat untuk pembuangan, di mana sampah tersebut bisa kita olah, kita jadikan barang kreasi, kita jadikan barang tepat guna yang akhirnya menjadikan mereka tidak hanya kreatif, juga menghasilkan pundi-pundi. Ya, apabila kita bisa kembangkan hal tersebut dengan wadah yang kita miliki, yaitu tentang komunitas belajar kita di Sabu Saka kemarin. Itu pengumpulan 1 bulan 1 karya. Bisa juga kita mau diprogramkan seperti apa dari visi kita ini Bapak Ibu. Mungkin ada usulan, ada lain dari yang saya sampaikan ini. Mungkin kita nanti bisa membuat programnya ya Bapak Ibu ya, dari visi yang sudah kita lahirkan baru saja ini tanggal 9 Agustus 2024. Tidak 17 Agustus, walaupun bulannya sama saja. Seperti itu nih Bapak Ibu ya. Nah, dari visi ini kita nanti akan kembangkan menjadikan sekolah SD Negeri Bunglai ini yang lebih maju, lebih terinovasi dengan suasana yang baru,
dengan lingkungan yang baru, mungkin gedung baru juga, semangat kita untuk menghias mereka, untuk menyongsong mereka menjadi murid-murid impian yang Bapak Ibu inginkan. Mungkin seperti itu ya Bapak Ibu. Nah mungkin itu saja Bapak Ibu yang dapat ulun sampaikan. Nanti kita bisa buat programnya lebih terperinci lagi dari apa yang ulun sampaikan ini tentang prakarsa perubahan ini. Semoga nanti ada prakarsa-prakarsa yang lain dari Bapak Ibu sekalian untuk lebih memajukan produk kita ini. Baiklah, mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Ibu pengajar praktek, Ibu kepala sekolah, dan rekan-rekan guru semuanya untuk mendukungnya saya di sini. Mohon izin saya melangkahi berdiri di sini untuk menyampaikannya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bapak. Penyampaian dari juga tadi macam-macam ya informasi yang kita dapat tentang visi kita dan cara kita mencari sebuah apa ya visi yang lebih baik itu. Melihat dari visi kita yang dulu yang agak lumayan panjang, sekarang jadi lebih mudah. Jadi apa? Menciptakan generasi yang mewujudkan peserta didik yang berkarakter profil ajar Pancasila. Sangat apa ya? Cukup mudah dipahami, sangat mudah diingat. Kita tinggal mencari itunya aja lagi. Visi dan misi prakarsanya kita tinggal ambil dari 5 profilnya aja ya. Baik. Dari penyampaian pemaparan Bu Ide tadi, apakah ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin ditanyakan lagi untuk Bapak Ibu? Tidak ada? Kalau ada tanggapan atau silakan. Kalau mau menanggapi boleh. Ya, sudah cukup jelas ya. Jadi untuk kegiatan diskusi kita hari ini alhamdulillah berjalan dengan lancar. Untuk kegiatan saya bisa ditutup ya. Kita tutup hari ini di kegiatan diskusi kita dengan membacakan hamdalah. Ya, saya Muhammad Idian Hari sebagai moderator hari ini mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak Guru dan terutama Ibu Rian yang sudah bagaimana ya lumayan ya jauh juga sampai ke sini. Saya mohon maaf, saya hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.